Jadi sekarang merambah dari mulai bisnis pengacara, diajarin sama dia menjadi bisnis entertainment. Saya lagi sama Konglo di sini, Andrew, ya, sama partner-partnernya lagi memeriksa pembangunan. Kebetulan saya hampir ikut jadi pemegang saham di Holy Wings sini ya. Belum final tapi hampir ikut. Jadi nanti menjadi ikut milik pemilik dikit-dikit ya. Tapi yang Konglonya gini, anak-anak muda nih, ya. Bahkan juga lagi bangun sekarang di Bali ya. Gitu dapat terbesar ya? Terbesar se-Asia. Terbesar se-Asia ya. Holy Wing Canggu ya. Jadi sekarang merambah dari mulai bisnis pengacara, diajarin sama dia menjadi bisnis entertainment. Ini yang Holy Wing nih. Semuanya anak muda nih. Itulah hebatnya nih. Kenapa tertarik, Bang? Kenapa? Kenapa tertarik? Karena Holy Wing itu saya lihat sukses di mana-mana. Benar nggak? Benar. Sudah berapa outlet sekarang? Hampir 30. 30 dan selalu disukain orang. Ya. Tantangannya apa nih, Bang? Sampai Kenapa? Abang akhirnya ikut terlibat. Ya, Apa tantangannya? Tantangannya saya merasa kok selama ini kurang banyak aktif dalam bisnis. Saya terlalu banyak bidang properti. Iya. Sudah waktunya menjelajahi bisnis lain. Hidup ini kan hanya kepuasan. Kita itu puas kalau berhasil mencapai prestasi. Duitnya nomor 2. Dan saya melihat anak-anak muda ini anak muda Holy Wing ini semua lihat tuh semua tuh di belakang tuh. Hampir semuanya anak muda loh. Bisa punya 30 outlet. Itu saya sangat salut. Ini ada sarjana hukum juga nih. Ya, sarjana hukum. Tapi dia menggeluti bisnis akhirnya coba lihat Holy Wing sekarang di mana-mana. Bang, tapi gimana mengatur waktu ketika sudah sibuk jadi seorang pengacara? Gimana mengatur waktu? Udah jadi seorang pengacara hebat, terus ngatur Masih waktunya mau gimana nih, Bang? Ya kalau yang begini kan sudah mereka ini kan ahlinya. Kita mengharapkan dividennya aja di akhir tahun. Iya kan? Itu. Menambah pundi-pundi kekayaan Bang Abang. Kenapa? Menambah pundi-pundi Ya, kekayaan ya kan prinsip hidup itu kan kita harus mencoba dan mencoba. Itu adalah prinsip hidup. Saya paling suka mempelajari sejarah orang-orang terkenal. Dan dua unsur utama adalah selalu berusaha mencoba, jatuh bangun lagi, dan nyali harus dibangun terus. Dan mau, ini kata utama nih, mau belajar dari kesuksesan orang. Jangan iri, mau belajar dari kesuksesan orang. Saya belajar dari kesuksesan anak-anak muda Holy Wings. Ya, bayangin pengacara yang sudah sangat senior mau belajar dari mereka karena memang mereka ahli. Bayangin sudah 30 outlet. Ini dia nih di Peak 2. Ada berapa grup nih? Ada berapa gedung nih? 3 ya. Ini 3 gedung loh ini. Semua Holy Wings. Wah, Hebat nggak? Tidak takut nanti ilmunya dia comot sama Abang. Coba jawab dulu. Ini Andrew. Coba. Enggak takut. Nggak Abang bukan dicomot sih, kita partner nantinya. Jadi kerjanya bareng-bareng. Kok tapi apa pertimbangan yang melibatkan Bang Hotman juga untuk gabung di bisnis? Semua bisnis kalau partneran dengan Pak Hotman Paris pasti keren. Semua juga mau sama Pak Hotman Paris. Semuanya mau berlomba-lomba untuk mengajak Hotman Paris masuk. Jadi saya sangat senang Pak Hotman Paris akhirnya bisa gabung di Holy Wings. Bang, jadi makin ambisius nggak sih ketika gabung join bisnis sama anak-anak muda? Baiklah, kita jadi semangat. Semula sudah mulai berpikir kapan saya masuk rumah jompo gitu. Sekarang ternyata karena motivasi dan semangat adalah katanya bikin panjang umur gitu loh, ya. Bang, kenapa nggak ngajak anak-anak? Kenapa Bang Hotman yang turun langsung? Kenapa? Mereka juga pasti, ya. Itulah mereka juga pasti. Nanti kan sesudah kita ikut nanti yang ikut melanjutin dia, ya kan? Toh juga yang warisan juga dia, kecuali kamu. Iya. Berarti Ada. anak-anak tahu ya, Bang? Tahu, ya. Bang, Karena saya kan tiga-tiganya pengacara juga. Bang, Abang makin sukses, makin
terbang makin tinggi, pihak sana makin kebakaran jenggot bang. Yang mana ini? Yang mulai nih. Mulai nih. Udah mulai cari musuh dulu. Pihak sana kebakaran jenggot bang. Kenapa? Pihak sana kebakaran jenggot tetap menuntut abang untuk mundur dari kasus Kan ini. saya udah bilang, dia bukan saingan saya. Kami berbeda bisnis. Saya 36 tahun, terutama 20 tahun itu khusus perkara-perkara bisnis internasional. Ya, hampir semua konglomerat klien saya. Bayangin yang muka kayak gini, muka asli dari Batak ini, kliennya keluarga Sinarmas, keluarga Prayogo, Prabowo, hampir semua konglomerat. Jadi memang beda kalau dia itu kan banyak kan perkara-perkara pidana. Jadi jangan dibandingkan, beda perbandingannya. Dan dia bukan saingan saya karena kami berbeda background. Begitu. Lagi pula saingan juga nggak apa-apa kok. Tapi sudah ratusan perkara bisnis saya pegang, saya nggak pernah berhadapan dengan dia. Berarti bukan saingan dong. Iya. Tapi pihak sana bilangnya abang saingan terberat ini. Mana pernah gua dengan di perkara cerai. Nggak ada duitnya, jangan dong hepeng. Jangan dong hepeng. Bang, Ya? tapi apa pertimbangannya abang masih mau bantu untuk Ya saya tertarik lah. Ya, begitu lihat kasusnya, begitu istrinya nangis-nangis datang ke rumah saya. Apa kena rival abang gitu yang sana? Dia bukan rival saya. Beda, begitu gua lihat, sebenarnya saya nggak bisa ngomong lah kenapa, tapi memang ada sesuatu yang mau saya buktikan gitu loh. Dan ternyata heboh langsung kan. Anda lihat kan, heboh kan? Nah, Tapi Mbak Desi, Ibu Desina sekarang apa kabar Bang dengan kejadian ini? Maksudnya ada ngobrol lagi sama Bang terakhir gitu mungkin? ya terakhir kan katanya ada persoalan lagi katanya apa lemari apa Lemari di bawah berangkas katanya berangkasnya kosong, dicuri. Saya tanya sama Desi, emang kenapa berangkas kosong? Nah ini jawaban Desi nih. Tanya sama dia, ini kayak wanita nih ya. Tanya sama dia, emang dia beli apa untuk saya selama 22 tahun jadi istrinya? Itu kata Desi. Dia bilang lagi, emang saya seperti istrinya Hotman Paris sangat beruntung. Emang saya seperti istrinya Hotman Paris sangat beruntung. Itu pernyataan Desi. Jadi soal apakah ada isi berangkas itu saya tidak tahu. Tapi jangan lupa pasal lu secara hukum loh. Pasal 367 KUH pidana mengatakan tidak ada pencurian dalam suami istri kecuali ada perjanjian pisah harta. Jadi kalau seorang istri atau seorang suami mengambil harta daripada pasangannya itu bukan pencurian. Pasal 367 KUH pidana. Jadi saya nggak ngerti kenapa sih sudah hampir berapa bulan ini tiba-tiba isu itu lagi. Sementara soal Gunung Gininya sampai sekarang belum tuntas. Gitu. Tapi isinya surat berharga, benar nggak sih Bang, yang isi di berangkas itu sampai dia kebakaran juga gitu? Surat berharga. Ada kali bang. Nota itu kali. Ayam goreng 10 potong. Nggak ada lah. Nggak ada ya bang? Kan istrinya suruh nanya, emang dia beli apa untuk saya? Ya tanya aja manapun pembeliannya, ada berlian nggak itu? Tinggal tanya. Ya kan kalau berlian kan pasti ada bonnya kan? Nggak mungkin hilang dong. Bang, mobil truk yang ada di parkiran yang mengangkut barang meja, Ya, perabotan Bang. perabotan, itu katanya dibilang juga pasal pencurian bang, karena Itu yang mengambil seorang istri yang mau pulang ke rumah ibunya. Seorang istri yang mau pulang ke rumah ibunya. Kebetulan hobi dia adalah memasak. Apa salahnya dia membawa peralatan untuk masaknya pulang? Sangat nggak masuk di akal kalau itu dipersoalkan. Ya, sangat masuk di akal. sampai mau melaporkan tuh bang, kasus jadi pasal pencurian bang. Silahkan, malah kan gini loh, dapur cuma berapa sih? Ya, dia kan apa nama usahanya itu, dapur Mami Tomo. Mami Toko. Ya, dapur Mami Tomo. Toko. Oh, Mami Toko, dia pulang ke rumah ibunya membawa peralatan dapur. Saya kira sangat wajar lah. Kalau sampai itu dipersoalkan, saya benar-benar tidak mengerti.
Dalam 2 hari ini saya jual ruko 2 harganya 30 miliar. Saya nggak pernah nanya sama istri saya disimpan di mana. Nih, sampai sekarang gua nggak nanya. Mau diambil ya bang? Dia nggak diambil, memang dia adalah istri saya gitu. Iya. Bang, berarti sejauh ini belum ada ketemu titik damai ya berdua? Saya tahu saya belum ada. Ya tadi malam Desi telepon saya belum ada. Tapi apa sih bang yang diharapkan mungkin dari kasus ini sendiri? Ya seorang istri kalau memang sudah mau pisah ya hanya mengharapkan yang wajar aja selesai. Apa yang wajar mereka lah yang tahu harta gunung gini mereka. Gitu. Tapi Hah? selanjutnya abang akan melakukan langkah apa nih bang ke depannya untuk Ya belum tahu, masih menunggu mediasinya Otto. Siap. Habis itu apakah tindakan hukum kita belum tahu.